salah satu kekesalan saya di Stikom gitu, Pak. Apa tuh? Kerja dulu sebelum lulus. Oke. Jumpa lagi dengan ngobrol asik bareng alumni. Di sini sudah hadir dari Fitria di Ginanjar. Alumni Stikom angkatan 2005, Pak. 2005. Oke. Sekarang dari itu di Dulunya saya banyak di jurnalis juga, Pak. jurnalis. Ya, tapi semenjak saya beres kuliah, akhirnya memutuskan menjadi konsultan, khususnya di bidang politik, Pak. Dasar Gayanya konsultan politik. gaya, tapi Oke. duit, Pak. Iya. Oke, sebelum bicara konsultan politik tuh. Ya, Anda 2005 masuk ambil konsentrasi atau jurusan jurnalistik. jurnalistik. Iya. Oke. Nah, apakah misalnya ketika kuliah itu sudah mulai masuk industri sebelum lulus atau waktu itu setelah lulus? Ya, Pak. Salah satu kekesalan saya di Stikom gitu, Pak. Apa tuh? Kerja dulu sebelum lulus. Kerja Dia itu lulus. Iya. Ya. Ya, ngikutin tagline itu Iya, ya. sebelum Stikom. lulus sudah bekerja. Iya. Jadi 2005 Jadi saya sebelum wisuda sudah bekerja. Iya, 2007 itu saya udah bekerja. Oke. Tapi alhamdulillah 2010 bisa lulus. Oh, dari dulu akhirnya lulus. Akhirnya lulus, alhamdulillah cum laude juga. Keren. Iya. Tapi ya meskipun di jurnalistik, passion saya ternyata di politik karena skripsi saya pun tentang politik, Pak. Apa tuh? Pemilihan media lini bawah untuk kampanye pileg di Sukabumi. Keren. Gitu. Jadi memang passionnya politik lah gitu. Kebetulan juga pas waktu kerja di media banyak liputannya liputan pemerintahan. Sebelum konsultan tuh mulai masuk ke Di ini, Pak, grup Jawa Pos. Jawa Pos. Iya, Berapa terus tahun? 3 tahun. 3 tahun. Kemudian di Inilah Koran lumayan lama tuh, sekitar 8 tahun. Kemudian di UMA, grupnya Republika itu. Terus kemarin terakhir saya dipercaya oleh agensi digital untuk bikin digo.id. Itu saya menjadi Konsultan. komisaris lah. Komisaris. Ya, membawahi berapa ya? Hampir 30-40 SDM. Tapi kalau jurnalisnya ada sekitar 6-8 orang jurnalisnya. Tapi itu hanya bertahan 6 bulan lah, hanya bertahan 6 bulan. Akhirnya saya mau keluar dan sekarang lebih asik di konsultan, Pak. Der. Waktu di Stikom belum lulus itu, Ya. itu kamu punya modal apa sampai berani keluar gitu ke media Indonesia, kemana gitu? Nah, yang lucunya, Pak, 2007 tuh saya diajakin media Indonesia itu ke Bandung. Ke Bandung, kemudian mereka cari kampus yang punya kompetensi menulis dan foto. Mereka itu punya halaman khusus untuk mahasiswa namanya newsroom. Waktu itu saya, terus ada adik kelas saya Hugo, terus Oris, kemudian satu lagi siapa ya, lupa. Ya itulah. Terus ternyata kita terpilih, Pak, terbaik. Beberapa kali kita tuh terus aja diminta untuk ngisi di newsroom media Indonesia. Itu dibayar loh, Pak. Waktu itu deh. Dibayar, kita gede lumayan dari... Seberapa? Oh, lumayan, Pak, untuk mahasiswa. Seger mau kadang, Pak. Untuk jajan. Tapi yang pasti penulisan anak-anak Stikom itu tidak mengecewakan. Bukannya saya gimana, tapi memang kenyataannya seperti itu, bahwa saya, Hugo, Oris, itu tuh kata si orang-orang media Indonesianya bagus gitu untuk penulisannya, fotonya bagus-bagus. Akhirnya ya berapapun datang ke Indonesia, ke Bandung, pasti ke Stikom terus. Bahkan yang saya tahu ketika saya lulus pun ternyata masih berlanjut ke adik-adik saya ya yang sekarang, iya sampai katanya. sekarang. Oh, sampai sekarang sih enggak, karena media Indonesia newsroomnya hanya bertahan beberapa tahun. Dulu itu Mbak Izzat namanya, Iis Jatnika sama Mbak Ade yang redakturnya, dan mereka tuh terus aja kalau misalnya ke Bandung, ke sini, ke Stikom, terusnya manggilan terus. Gitu. Nah, yang saya tanya tuh tadi sampai kamu punya modal, itu gara-gara siapa? Ya gara-gara prakteknya itu, Pak. Prakteknya. Saya ingat kena lah nu ngalatih teh
Pak Opin, Kang Rana, terus Pak Romel, Pak Haris. Nah, Pak Haris yang latih kita Haris nulis. Sumadirya. Iya, benar-benar kita teh dibentuk untuk jadi penulis yang secara secara profesional menulis teh ciga kieu gitu. Kan saya mah nggak punya basic nulis kan kita teh, tapi karena terusnya praktik tugas kan sebenarnya mah. Tapi jurusan jurnalistik. Tapi kan nggak apa-apa baheula 5W1 hati naon. Tapi gara-gara terus jadi bentuk, apalagi kan Kang Rana sama Pak Opin mah praktisi benernya, jadi kita tuh bener-bener ingatkan lah saya Pak Opin waktu itu kita tuh mahasiswa tuh disuruh nulis gitu. Tiap masuk ditanya headline utama di koran apa gitu. Jadi setiap mahasiswa udah nyeritain misalnya daerah di PR naon. Jadi harus nyari dulu, harus baca tiap dulu. hari salah satu kita harus tuker-tuker koran, Pak. Terus tentang apa materinya, tentang ini tulisan kumaha. Jadi kita tuh benar-benar akhirnya dipaksa untuk baca dan akhirnya dipaksa untuk nulis. Terus hal yang membedakan di Stikom tuh komprak. Nggak ada di kampus lain komprak. Kan komprak teh menulis, mendengar, berbicara apa ya. Itu tuh nggak ada, dan itu teh benar-benar kerasa manfaatnya ayeuna sih, Pak. Dulu saya yang pendiam, akhirnya dek anak-anak baca tiga lovebird. Terus nulis, alhamdulillah. Mungkin teman-teman banyak yang tulisannya diperlombakan kemudian menang. Kalau saya itu, Pak, jadi misalnya kayak Kadin gitu. Der, saya butuh materi untuk ini, tolong bikinin jadi tulisan. Kan lumayan, Pak, jadi bayar oge. Hadiahnya lagi jalan-jalan ke luar negeri sama sih. Oh gitu. Kemana wae tah? Saya pernah diajakin ke Thailand, terus ke Cina kayak gitulah. Seperti itu. Itu kan dari menulis, Pak. Iya. Hebat sih. Jadi hebat mas Stikom oke sih. Ya, artinya Stikom timbal balik juga. Timbal balik aja. Oke, sekarang sebagai konsultan politik nih, kenapa sampai mau terjun ke konsultan politik? Ya awalnya ketika 2018 itu saya tuh masuk S2 tuh, Pak. Untuk masuk S2 itu kan kita harus ngisi. Ntar masuk S2 di mana? Di kampus di Bandung, Pak. Terus harus ada itu kan proposal penelitian. Karena saya waktu S1-nya tentang politik, akhirnya sebisa mungkin harus nyambung lah gitu ameh tong capek teuing gitu ya, Pak ya. Saya ambil tentang pembentukan cerita politik. Saya tuh ngelihat pertama dinamika 2018 itu kan pas waktu tahun politik, Pak. Kemudian saya tuh memilih calon-calon kepala daerah yang akan bertarung di 2018. Ada Ridwan Kamil, ada siapa. Kemudian kepala daerah ya. Kemudian kalau sama Pak Ridwan Kamil ketika 2013 beliau maju di Kota Bandung, deket lah gitu. Sering ngobrol gitu. Akhirnya saya tuh kayaknya Ridwan Kamil. Tapi begitu 2018 itu saya lihat ternyata penelitian tentang Ridwan Kamil terlalu banyak. Apa gitu kan, kalau penelitian mah harus unik ya Pak ya, harus baru gitu ya. Cari apa, ternyata saya menemukan yang baru dan unik itu di Bogor. Di Bogor ada itu Pak Dedi Rahim. Beliau kan dari orang KPK, Pak, orang KPK murni. Tapi kok dia mau masuk ke dunia politik, tentu kan ada apa-apa. Sementara orang-orang mantan KPK itu terjun ke dunia politik setelah lepas dari KPK-nya. Sementara ini calon pejabat KPK tapi tiba-tiba mau mundur. Tertarik ke politik. Aneh kan? Akhirnya saya datangin beliau. Apa mau korupsi? Saya tantang. Karena dia udah tahu gitu ya. Iya, caranya semua untuk menghindari. Wah, korupsi. Akhirnya ya gitu. Ajakin si Pak Dedi itu ketemu. Ternyata lebih gampang, Pak. Akses kita sebagai wartawan, kemudian ketemu dengan calon kepala itu lebih mudah dibandingkan kita bukan siapa-siapa, mau ngakses itu susah. Saya bisa ngakses Pak Ridwan Kamil mudah karena wartawan. Terus tentu wartawannya karena produk dong Pak, bukan karena hal-hal tertentu ya. Stikom belum tentu ya. Iya, bisa jadi lah. Iya. Bangga seetik. Kemudian ya gampang gitu. Saya mikir, ternyata mudah juga ya untuk mengambil kepercayaan dari kepala daerah itu ketika kita memang punya basic menulis, punya basic pendidikan mungkin ya. Lalu udah gitu saya nyoba lagi Pak, apalagi kemarin pas di Digo itu saya bersama alumni Stikom juga tuh namanya Chandra. Saya keliling Jawa Barat itu akses ke kepala daerah itu semakin gampang gitu Pak. Akhirnya cobain deh bersama teman-teman gitu ya.
kita punya tools tentang survei gitu. Bahkan kita pernah kasih ke beberapa kepada dan mereka tertarik gitu. Keren Kang, pengen dong dibikin kayak gini. Tentu kan ke depan mah, enggak dong, nggak gratisan dong, harus dijual dong. Bukan dijual lah apa, ya jasa lah gitu. Ya akhirnya ada beberapa kepala daerah yang in charge sama saya, terus calon anggota dewan juga yang sekarang mau bertarung di 2024 ngecas minta juga konsultasi. Ya tentu kan profesional lah. Nah, ternyata per jam gitu bayarannya. Mahal tuh. Masih belajar. Okay. Tapi setidaknya ketika ada trust ke saya dan tim, itu sebuah kebanggaan gitu. Namanya apa? Apanya? Konsultan politiknya. Saya belum kasih nama sih. Belum kasih nama. Masih itu lebih ke kepercayaan individual aja dulu. Ketika ketemu diskusi, mau dong saya yuk dibikinin. Adalah sekarang mantan pemain Persib Bandung yang lagi nempel dengan saya, dia di Cianjur. Diskusi, Kang Der bikinin ini program apa, akhirnya kita bikin, terus analisis seperti apa, peluangnya seperti apa, nanti harus program yang harus disampaikan ke masyarakat apa, ya kayak gitu. Dan ternyata beliaunya juga appreciate dengan tuh, mau jalan, akhirnya kita jalan gitu. Oke. Sekarang kamu garap berapa orang yang tadi ingin jadi anggota legislatif, ingin jadi kepala daerah, apa gitu. Nggak usah disebutin orangnya. Iya, kepala daerah adalah sekitar 4 sekarang. 4 kepala daerah. Terus anggota dewan 1, 2. Adalah 5 mah. Tapi luar biasa. Totalnya banyak. Capek sebenarnya. Bisa 100 juta per bulan. Amin, Pak. Iya. Belum sih, kalau nilai nominal belum menyentuh itu karena kita hitungannya masih harga dulu. Kepercayaan dulu lah. Harga dulur sih, Pak. Duluran. Kita juga nggak nge-strike sekian, nggak. Oke, sebagai konsultan politik nih, apa sih kekurangan atau kelebihan lah masing-masing capres? Sekarang apa? Dari sudut konsultan politik kan? Iya. Kalau yang dari sudut itunya ya, apa penampilannya di media, kan? Iya. Brandingnya seperti apa gitu. Iya. Tentu kalau satu ya mungkin Pak Anies ya serangannya bertubi-tubi lah kepada beliau ya. Beliau seorang yang katanya anti sesuatu gitulah, tapi menurut saya justru itu kelebihannya beliau ketika makin diserang. Kan Indonesia tuh ketika orang terpuruk malah menjadi simpati ya. Nah itu Pak Anies. Jadi saran saya juga buat pendukung non Anies, jangan diserang terus. Makin diserang makin naik. Iya. Kelebihannya Pak Anies, simpatinya banyak nih. Dukungan publiknya secara elektoral juga bagus melihat kondisi Pak Anies mah. Terus untuk Pak Ganjar dengan tim yang kemarin dan yang sekarang kayaknya solidnya juga semakin bagus. Tinggal sekarang mah bagaimana relawan-relawan bekerja secara masif. Dan saya lihat juga di beberapa daerah yang dikunjungi Pak Ganjar, relawannya benar-benar militan sih Pak. Itu modal besar buat Pak Ganjar. Iya. Ya. Terus Pak Prabowo. Kekurangannya Pak Ganjar mungkin karena beliau ya katakanlah penerus yang sekarang ya Pak Jokowi. Jadi orang-orang yang dulu lawannya Pak Jokowi akan menjadi lawannya Pak Ganjar juga sekarang. Gitu. Terus kalau Pak Prabowo itu yang paling enak mungkin. Dia akan berdiri di tengah dan akan menjadi dapat dukungan publik yang luar biasa. Ketika ini semakin polarisasi dua kubu Ganjar dan Anies ini semakin tinggi, Pak Prabowo sebenarnya yang enak. Apalagi dukungan partainya luar biasa sekarang. Dan dekat juga sama Pak Prabowo. Nah itu Pak Jokowinya. Dan sekarang juga secara politik, secara pribadinya Pak Jokowi belum menyatakan sikap apakah benar-benar di Pak Ganjar atau ternyata di Pak Prabowo. Kan ramenya di Pak Prabowo kan itu. Jadi demokrasi yang membuka peluang kepada kepala daerah, kepada legislatif untuk melakukan branding. Gitu ya. Di situ peran konsultan politik itu
sangat dibutuhkan. Nah itu Pak, mahasiswa juga ya. Itu peluang. Kan selama ini mindset teman-teman mahasiswa komunikasi mah jadi wartawan, jadi broadcast, jadi PR. Ternyata konsultan politik itu kan komunikasi politik. Ada mata kuliahnya. Di S2 juga mata kuliah komunikasi politik lebih di-press ya. Dan itu luar biasa. Saya kan pembentukan citra politik, artinya branding. Lumayan Pak, tesis saya itu berguna pisan ayeuna. Jadi ketika jualan teh tong sieun atuh da saya tesisnya tentang branding gitu, Pak. Ya, jadi kan soal branding itu ada yang berkaitan dengan personality-nya. Ya. Ada yang berkaitan dengan kinerjanya, misalnya gubernur gitu ya, atau bupati, wali kota, kan dilihat track record-nya seperti apa. Nah, ada mungkin soal karakter, soal ideologi di situ juga jadi faktor. Itu mungkin beberapa aspek yang bisa nge-branding orang gitu ya. Tergantung nanti si konsultan mau titik beratnya kemana kan gitu. Kalau saya sih ngelihatnya di Indonesia lebih ke ideologi sih Pak. Hampir semua ideologi. Misalnya taruh misalnya di Purwakarta, ideologinya harus diperkuat. Di sana kan ada beliau yang kuat gitu ya. Ideologinya begitu. Ketika kita masuk dengan lawan ideologinya, maksudnya ideologi kesundaan. Ya itu kita lawan kalah Pak. Harus diikutin itu, tapi dengan cara yang cantik tentunya. Sekarang kan lawannya mantan istrinya nih gitu. Mantan istrinya ini ikut dengan gayanya itu, tapi dengan potret yang berbeda. Gitu. Tapi ideologinya harus kuat. Gitu. Nah ideologi sih Pak. Kayak sekarang Ganjar juga ideologinya harus merah terus, jangan nggak boleh tiba-tiba jadi pink gitu, lebar. Harus jelas lah. Harus jelas, kuat ideologi sih di Indonesia mah. Makanya diserang kan politik identitas, itu kan ideologi itu. Der, pernah nggak ada kekecewaan status peristiwa misalnya ada yang minta konsultasi segala macam, tapi itu dibayar tiba-tiba misalnya, pernah nggak kejadian gitu? Alhamdulillah Pak. Balager. Gitu ya. Balager. Jadi Anda senang di situ dan Anda merasa apa? Yang kecewa itu karena kalah aja. Kayak kemarin di Indramayu Daniel kalah. Sebut nama nggak apa-apa lah. Daniel kalah, itu kecewa juga, sedih gitu. Lalu itu teman baik saya, kita bantuin. Ya itu kalah aja kalau. Tapi ada yang menang. Ada yang menang. Baik. Ada pesan untuk Stikom atau untuk anak-anak Stikom? Jangan lelah meningkatkan kompetensi, Pak. Ketika terjun, ya mungkin ini juga bukannya sok menggurui, tapi buat teman-teman saya juga yang seangkatan banyak yang belum lulus karena udah bekerja gara-gara bapak udah bekerja dulu, terus mereka lupa dengan kuliahnya. Jadi gara-gara saya. Kan gara-gara jargonnya Pak. Kan lulus udah bekerja, akhirnya lulus kerja. Ya teman-teman saya banyak yang belum selesai kuliah. Saya kasih pertanggungjawaban dulu gitu. Jadi kenapa tadi jargon kan yang penting itu tadi bisa bekerja, karena kan umumnya orang tua mencari mendorong anaknya sekolah itu kan supaya mandiri. Iya. Ya kan? Ukuran mandiri itu ya tadi bekerja. Bekerja, betul. Jadi saya tidak merasa tadi berdosa ya ketika nggak berdosa, Pak. Ya, meskipun tidak jadi sarjana tapi udah kerja. Ya itulah tujuan memang gitu ya. Akhir ini kan sarjana itu alat gitu betul. Ya. Nah, bersyukurlah misalnya ada yang tadi S1, S2 sampai ke S3. Iya. Tapi ada yang Pak cukup bagus gawe gitu ya. Itu salah satu yang saya ingatkan. Kalau bisa mah sekolah lulus, kemudian juga itu yang ideal, benar. Sekolah lulus, karena kondisi sekarang ternyata ijazah benar-benar kepake sih, Pak. Ya salah satunya ketika saya memutuskan jadi konsultan, ketika saya jualan dengan S1 mungkin orang kurang percaya, Pak. Tapi gitu, saya udah S2 kok. Itu value-nya naik lagi gitu dibanding ketika saya, walaupun saya punya kompetensi, tapi masih S1 gitu. Nah mungkin buat adik-adik saya di Stikom, bereskan S1-na, lanjut S2-na, syukur-syukur bisa S3, profesor gitu. Kan ketika S2, kita bisa balik ke kampus Pak ya, ke Stikom lagi, ngajar lagi di Stikom, berbagi ilmu kita ke adik-adik kita gitu. Jadi kecintaan kita terhadap kampus tetap terjaga gitu. Bahkan kita pun begini sedikit banyak dibentuk oleh kampus juga. Ya banyak lah teman-teman saya, ada orang bisa nulis gara-gara diajarkan ku Pak Dedi, ku Pak Opin, ku Pak Rana gitu kan di kampus di Stikom. Ya masalahnya balik lagi ke kampus, ngasih lagi ilmu buat adik-adiknya gitu.
Itu aja sih, naikin kompetensi, bereskan sekolah gitu. Apa yang menurut kamu ini ada unsur kebaruan, apakah di mata kuliah, atau kan mata kuliah juga tidak semua bisa ya mendorong atau mendesain, mengkondisikan si mahasiswa itu bisa memiliki kompetensi. Gitu. Iya, kalau misalnya kurang latihan, kurang apa, kan banyak faktor. Iya. Apa kira-kira yang perlu diperdalam? Selain dari kampus tentang kurikulum, kemudian juga yang keduanya relasi, Pak. Begitu. Dulu kan teman-teman bisa kerja di mana itu kan karena relasi dengan kakak kelasnya. Jadi adik-adik saya jangan sampai terputus dengan alumni, dengan alumni gitu. Karena kan, nah itu Pak, dulu ketika saya dapat proyek dari salah satu BUMN, itu gede Pak proyeknya. Saya hanya bisa narik Adit fotografer, Cibo fotografer, Oris penulis, Agung penulis. Itu anak-anak Stikom? Hanya 4 orang Pak. Sementara satu tim itu butuh 4 orang. 4 dikali 4, 16 orang. Dari 16 orang, hanya 4 yang Stikom. Karena apa? Komunikasi saya dengan adik kelas terputus. Padahal itu kita jalan-jalan Pak ke keliling Indonesia selama sebulan full. Kalau saya kebetulan sama Cibo tuh Bali, Papua, Banjarmasin, Palangkaraya, Medan, Batam, Bogor. Apa ya? Iya pokoknya keliling Indonesia aja. Si Oris mah lumayan. Ke Maluku lah pernah kalau. Adit juga ke Ternate kayak gitu. Jadi tahu Indonesia lah iya, gitu ya. Dari apa? Dari foto dan dari tulisan. Itu tapi ya itu karena saya mau narik anak-anak Stikom saya keputus. Ya, bisa jadi cek anak-anak Stikom anu muda ayeuna teh alumni jarang ka Stikom, jarang ke kampus. Bisa jadi gitu ya. Nah, tapi itu dari relasi, Pak. Itu problem memang. Iya, problem. Harus diselesaikan. Dari relasi. Ya, itu salah satunya relasi. Terus jadi apa? Kurikulum, kemudian relasi, terus ya kompetensi gitu, Pak, untuk menaikkan citra diri lah. Udah penting citra diri teh gini. Iya. Tong beliau aja yang citraan deh. Itu kita juga perlu kita juga mengolah diri, naikin value. Salah management impression. Nah, impression management. Baik, ada pesan terakhir? Ya tadi itu aja sih. Itu aja ya. Ke adik-adik saya. Baik, saudara, itulah bincang-bincang kita dengan Dery. Sampai jumpa di lain waktu.